Jumpa lagi di One Wealth Outlook, Weekly Market Update bersama saya, Nataya Henry Wijaya. Secara mingguan, ketiga indeks saham Amerika Serikat ditutup dengan tren positif. Dow Jones berhasil menguat sebesar 5,72%, S&P 500 sebesar 3,95%, dan Nasdaq sebesar 2,24%. Di pasar obligasi, imbal hasil acuan tenor 10 tahun turun menuju level 4,01%. Selama satu minggu, market bergerak cukup volatile, dipicu oleh beberapa faktor, yaitu rilisan pendapatan perusahaan, data ekonomi, dan prospek suku bunga ke depannya. Minggu kemarin, rilisan pendapatan perusahaan hasilnya cukup bervariatif. Tech giant seperti Apple, Microsoft, dan Meta melaporkan hasil yang cukup mengecewakan. Masing-masing turut menambah kekhawatiran terhadap prospek perlambatan ekonomi global ke depannya. Alhasil, indeks Nasdaq yang syarat teknologi hanya menguat tipis. Di sisi data, pembacaan dini PMI baik di sektor jasa maupun manufaktur Amerika Serikat oleh S&P Global, serta keyakinan konsumen versi Conference Board yang jatuh ke level 102,5 di bulan Oktober, mengindikasikan bahwa aktivitas mengalami kontraksi. Namun demikian, pembacaan awal PDB Amerika Serikat untuk kuartal ketiga tercatat tumbuh 2,6% quarter on quarter annualized. Selain lebih tinggi dari pertumbuhan 2,4% yang diantisipasi pasar, namun juga sekaligus menandakan berakhirnya kontraksi PDB Amerika Serikat dari paruh pertama tahun ini. Fokus pasar tertuju pada laju kenaikan suku bunga yang akan ditetapkan pada 3 November mendatang oleh The Fed. Bank-bank sentral besar yang selama ini dinilai cukup hawkish mulai memberikan sinyal pengenduran laju kenaikan suku bunga, seperti Bank of Canada yang mengejutkan pasar dengan kenaikan suku bunga yang lebih kecil dari perkiraan, sebesar 50 basis poin menjadi 3,75%. versus kenaikan 75 basis poin yang diantisipasi oleh pasar, di mana Gubernur Tiff Macklem menyatakan fase pengetatan ini akan berakhir. Kami semakin dekat, tetapi belum sampai di sana. Sama dengan Bank Sentral Eropa, walaupun sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin untuk kedua kalinya berturut-turut, Bank Sentral mensinyalkan bahwa telah terdapat kemajuan dalam upaya menekan inflasi. Namun, juga akan tetap berhati-hati terhadap prospek pelemahan ekonomi, sehingga menjadi patut untuk dicermati dengan beberapa titik pelemahan ekonomi Amerika Serikat dan beberapa bank sentral hawkish yang mulai memberikan sinyal perlambatan kenaikan suku bunga, turut memicu spekulasi terhadap The Fed untuk perlambatan laju kenaikan suku bunga juga. Namun, berspekulasi pada The Fed yang kurang hawkish terbukti mudah terbantahkan di tahun ini. Beralih ke pasar domestik, IHSG berhasil mencatatkan performa positif pekan lalu, di mana IHSG tumbuh sebesar 0,55% ke level 7.056, dengan sektor healthcare dan transportation and logistics memimpin penguatan. Sepekan lalu, investor asing yang melakukan net buy mencapai 273 juta US dollar. Namun, indeks belum berhasil untuk ditutup di level psikologis 7.100. Di pasar obligasi, imbal hasil obligasi acuan tenor 10 tahun turun menuju level 7,53%. Tidak hanya itu, di tengah pelemahan dolar Amerika Serikat secara luas, di mana DXY berada pada level 110, rupiah berhasil menguat 0,52%. Level 15.552 per dolar Amerika Serikat. Perkembangan fundamental ekonomi terbukti mampu bertahan suportif, tercermin dari proyeksi Dana Moneter Internasional yang mengantisipasi ekonomi Indonesia untuk mampu tumbuh di kisaran 5% per tahunnya dalam 5 tahun ke depan. Tidak hanya itu, investasi asing langsung di Indonesia tumbuh 63,6% secara year on year pada kuartal ketiga tahun 2022, terutama didorong oleh pengembangan pemrosesan sumber daya sejalan dengan upaya hilirisasi pemerintah. Dari sisi data ekonomi, inflasi Indonesia tercatat sebesar 5,71% di bulan Oktober, lebih rendah dari sekitar 6% yang diantisipasi pasar.
Namun, kedepannya pergerakan pasar keuangan domestik diantisipasi masih akan banyak dipengaruhi oleh hasil rapat FOMC The Fed di minggu ini. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mendapatkan update terkait pasar terkini, silakan mengakses Weekly Market Journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Nata Henry Wijaya, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TTB!